warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Pendidikan Jarak Jauh mata kuliah Studio Desain Arsitektur 2, di mana saya Azril Apriansyah bersama dengan Ibu Yesi Krisnanti pada semester ini akan membimbing Anda sekalian. Apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Azril Apriansyah di mata kuliah Studio Desain Arsitektur 2. Dan pada pertemuan kita yang kedua ini, sebelum kita membahas tentang bagaimana mengumpulkan data dan menganalisa apa, saya akan membahas beberapa hal terkait dengan tapak. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa tapak merupakan bagian yang sangat penting dalam kita melaksanakan perancangan pada suatu proyek. Karena memang suatu bangunan yang kita rencanakan pada suatu tapak tertentu itu akan tidak dapat kita pindahkan pada tapak yang lain. Jadi, tentu suatu tapak memiliki spesifikasi kondisinya sendiri. Nah, ketentuan pada tapak itu diatur antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Umum yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau kita bicara tentang tapak, tentu ada peruntukan suatu tapak yang diatur mulai dari tingkat nasional, kemudian sampai yang terkecil di mengatur tentang tapak. Kalau kita lihat, misalnya diatur di Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, itu berarti kita berbicara tentang RT RW Indonesia itu dengan skala 1:1 juta. Tentu kalau kita melihat petanya itu sangat kecil. Kemudian untuk RT RW tingkat provinsi itu dengan skala 1:200.000. Kita bicara yang lebih detail lagi itu di RT RW kabupaten itu 1:50.000, sementara untuk RT RW kota itu 1:5.000. Dan setelah RT RW kita bicara tentang yang lebih detail, yaitu rencana detail tata ruang dengan skala 1:5.000. Bahkan kalau kita bicara dengan skala yang makin detail itu ada RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan dengan skala 1:1000. Saya memberikan contoh, ini adalah gambar rencana tata ruang wilayah Kota Batam dengan skala 1:25.000. Nah, kalau kita bicara yang lebih detail dengan skala tapak, itu ada diatur di keterangan rencana kota (KRK). Jadi, dalam kita merancang sebuah tapak, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa fungsi atau apa peruntukan dari tapak yang akan kita bangun. Sebagai contoh, misalnya saya memberikan contoh di gambar ini adalah sebuah tapak dengan kondisinya seperti yang tergambar dan dengan peruntukan adalah sebagai fungsi komersial. Jadi kita dapat membangun bangunan komersial di tapak tersebut. Jadi yang dimaksud dengan KRK atau keterangan rancangan kota adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota pada lokasi tertentu. Dalam KRK memuat banyak aturan atau ketentuan yang harus diikuti dalam kita merancang sebuah proyek perancangan pada suatu tapak. Nah, untuk mata kuliah Studio Desain Arsitektur 2 ini, mungkin tidak semuanya akan saya berikan, ada beberapa hal yang menjadi hal penting yang harus kita perhatikan dalam kita merancang sebuah bangunan pada tapak tertentu. Pertama adalah KDB. KDB adalah singkatan dari koefisien dasar bangunan, yaitu angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung tersebut terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan KRK. Nah, bagaimana cara menghitung luas maksimum lantai dasar berdasarkan KDB tersebut? Luas yang diperhitungkan adalah luas lantai dasar
yang memiliki hubungan ruang dengan permukaan atau site atau tanah, atau didasarkan pada luas lantai yang berada di permukaan tanah di setiap konturnya. Jadi kalau kita mencoba menghitung, contoh perhitungan yang saya berikan misalnya, kita akan merancang pada sebuah lahan seluas 1.000 meter persegi dengan persyaratan KDB adalah 50%. Maka luas lantai dasar maksimum sama dengan luas tanah dikali dengan KDB. Luas lantai dasar maksimum kita adalah 1.000 meter persegi dikalikan dengan 50%, kemudian sehingga mendapat luas lantai dasar maksimum kita adalah 500 meter persegi. Nah, bagaimana penerapannya pada tapak? Bisa eh, bermacam-macam. Saya beri contoh misalnya pada contoh gambar di atas itu bisa jadi masa bangunan atau lantai dasar bangunan kita bisa kita bagi dua. Jadi 500 meter persegi tadi kita bagi dua menjadi dua masa, atau juga bisa 500 meter persegi tadi kita bagi eh, menjadi satu masa utuh, atau bisa jadi lebih dari dua masa. Jadi disesuaikan itu dengan kondisi tapak dan bagaimana eh, masa-masa tadi kita akan tata di dalam tapak kita. Nah, dalam pengaturan ketentuan KDB itu juga ada aturan-aturan yang khusus mengatur pada bangunan-bangunan atau kondisi bangunan tertentu. Nah, mungkin saya tidak akan membahas lebih detail, tapi secara garis besar itu juga perhitungannya diperhatikan dengan antara lain yang pertama adalah terkait ketinggian dinding pada lantai beratap. Jadi untuk eh, ketinggian dinding pada ukuran tertentu itu tidak diperhitungkan sebagai KDP. Ada juga terkait dengan panjang overstack atap. Jadi ada perhitungan khusus terkait dengan bangunan yang memiliki overstack. Begitu juga dengan keberadaan teras tanpa atap, kemudian lahan berkontur, dan juga kawasan superblok. Nanti silakan Anda sekalian mempelajari lebih detail terkait dengan ketentuan-ketentuan khusus pada KDB ini pada peraturan-peraturan yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Nah, setelah kita mengetahui terkait dengan KDB, yang juga perlu kita harus perhatikan adalah KLB, yaitu koefisien lantai bangunan, yang merupakan angka persentase perbandingan antar luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan. Jadi tadi kalau kita bicara KDB adalah luas dasar lantai dasar bangunan. Nah, sekarang adalah seluruh luas lantai bangunan kita. Jadi, yang dimaksud dengan KLB merupakan ketentuan yang memperlakukan luasan maksimal dari keseluruhan lantai dalam suatu bangunan. Perhitungan KLB dinyatakan dalam rasio luas bangunan terhadap luas tanah. Nah, perhitungan KLB ini digunakan untuk mendapatkan luasan total bangunan yang diperkenankan. Jadi, kalau kita bicara KDB dan KLB adalah luas maksimal. Jadi, kalau kita membangun di bawah atau merencanakan proyek di bawah luas maksimal itu masih diperbolehkan, tetapi apabila melebihi itu tidak diperbolehkan. Bagaimana cara menghitung luas maksimum bangunan berdasarkan KLB? Saya kembali memberi contoh. Contoh perhitungan adalah misalnya luas lahan kita 1.000 meter persegi, kemudian KLB kita adalah 1,2. Maka luas bangunan maksimum kita sama dengan luas tanah dikali KLB, kemudian luas bangunan maksimum sama dengan 1.000 meter persegi dikali 1,2, sehingga kita mendapatkan luas bangunan maksimum kita adalah 1.200 meter persegi. Bagaimana nanti diaplikasikan pada sebuah bangunan? Bisa kita lihat bisa menjadi 2 lantai, 3 lantai, sesuai dengan rancangan kita. Dan tentu sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak boleh melebihi KLB yang sudah ditetapkan pada aturan di tapak kita. Nah, sama dengan KDB, KLB juga
memiliki ketentuan khusus dalam perhitungannya. Antara lain berkaitan dengan area parkir di atas gedung, kemudian ramp atau tangga terbuka, juga terkait dengan mezanin. Nah, ini beberapa contoh yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita memiliki KLB 1200 itu bisa alternatif misalnya yang saya beri contoh di sini adalah tiga alternatif. Alternatif pertama itu dengan lahan 1000 meter persegi, kemudian kita membangun eh, masa bangunan kita dengan 3 lantai. Kalau eh, sama luasannya setiap lantai itu setiap lantai kita eh, dengan luasan 400 meter persegi, lantai kedua 400 meter persegi, lantai ketiga 400 meter persegi, sehingga total 1200 meter persegi, atau alternatif kedua bisa bervariasi, misalnya di lantai satu dan lantai 2 kita memiliki luas lantai 500 meter persegi, dan kemudian di lantai ketiga 200 meter persegi, dan alternatif ketiga, misalnya pada lantai satu kita memiliki luas lantai 500 meter persegi, lantai kedua 400 meter persegi, dan lantai ketiga 300 meter persegi, dan masih eh, banyak kemungkinan alternatif-alternatif lain dengan total maksimal 1200 meter persegi. Sekali lagi, apabila luas total atau KLB kita lebih kecil dari yang KLB ditentukan, masih diperbolehkan, tetapi apabila melebihi tentu tidak diperkenankan. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah KBG, yaitu ketinggian bangunan gedung, yaitu angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan pada suatu tapak atau lahan. Nah, klasifikasinya kalau kita lihat dari ketinggian bangunan, itu ditentukan misalnya bangunan super tinggi, super tall itu lebih dari 100 lantai, cakar langit atau skyscraper itu 41 sampai dengan 100 lantai. Kemudian bangunan bertingkat tinggi atau high rise building itu kategorinya 8 sampai 40 lantai. Kemudian untuk bertingkat sedang atau medium rise building itu 5 sampai 8 lantai. Kemudian bertingkat rendah atau low rise building sampai dengan 4 lantai. Nah, ini bangunan yang akan kita rancang pada studio desain arsitektur 2 ini adalah bangunan sederhana atau bangunan bertingkat rendah kurang dari 4 lantai. Nah, contoh ketentuan eh, yang mengatur ketinggian bangunan ini antara lain adalah misalnya pada eh, juga diatur misalnya pada daerah-daerah yang berada dekat dengan bandara, karena pada kawasan bandara itu ada kawasan keselamatan operasi penerbangan atau disingkat dengan KKOP, sehingga memang disarankan atau dipersyaratkan untuk tidak melakukan membangun bangunan-bangunan tinggi karena bisa dapat mengganggu eh, proses atau eh, penerbangan ya. Jadi pelaksanaan penerbangan eh, landing dan take off juga akan bisa terganggu apabila itu eh, ketinggian bangunan di wilayah-wilayah yang dekat dengan KKOP. Nah, kemudian juga ada daerah-daerah yang memiliki aturan tertentu terkait dengan ketinggian bangunan ini. Misalnya di Bali. Jadi kenapa kita lihat di Bali itu bangunan tidak ada yang melebihi dari 4 lantai atau 15 meter. Karena memang itu sudah diatur oleh peraturan daerah di Bali bahwa mereka tidak perkenankan untuk bisa membangun pada tapak lebih dari 15 meter. Nah, kemudian sama seperti KDB, KLB tadi, ada ketentuan khusus terkait dengan bagaimana perhitungan KBG, antara lain terkait dengan jarak antar lantai. Jadi misalnya jarak antar lantai itu apabila melebihi 5 meter itu sudah dihitung menjadi 2 lantai. Itu juga ada ketentuan terkait dengan ruang rongga di bawah atap. Perhitungan-perhitungannya secara detail nanti bisa kita pelajari lebih lanjut pada aturan-aturan yang mengatur tentang bangunan gedung. Nah, hal yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait dengan GSB, yaitu garis sempadan bangunan.
merupakan garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan, yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping. Nah, kalau kita lihat GSB itu mengatur GSB muka bangunan, GSB samping bangunan, dan juga GSB belakang. Kita lihat pada contoh gambar yang saya berikan itu adalah bahwa di GSB muka bangunan ditetapkan dengan 8 meter, kemudian GSB belakang bangunan 4 meter, dan GSB samping bangunan adalah 3 meter. Sehingga bangunan yang kita desain itu tidak boleh melebihi dari ketetapan jarak bangunan dengan batas depan tapak kita, samping maupun bagian belakang kita. Lalu bagaimana pengaturan-pengaturan ini diterapkan di Batam? Kalau di Batam, kita bicara Batam, itu ada yang mengatur ketentuan tapak itu pada fatwa planologi. Nah, ini saya memberikan salah satu contoh fatwa planologi yang mengatur suatu tapak. Jadi bisa kita lihat di satu tapak itu bisa dilihat kalau kita tadi di awal berbicara tentang penggunaan atau peruntukan tapak itu tercantum di fatwa planologi. Jadi ada nama orang yang diberikan alokasi lahannya, kemudian luas lahan, seperti berapa luas tapak itu yang diberikan, kemudian nomor alokasi tanah ini sebagai register di pemerintah, kemudian peruntukan. Nah, ini kalau kita bicara tadi di tata ruang itu diatur peruntukan ruangnya. Kalau di sini misalnya contohnya adalah jasa, kemudian di mana lokasi apa itu disebutkan terkait dengan wilayah pengembangannya atau di wilayah mana tapak itu berada. Dan kemudian kalau kita lihat itu ada aturan-aturan yang mengatur GSB, KLB, KDB, dan KDH, bahkan sampai dengan jumlah pohon yang bisa ditanam misalnya, yang kemudian dilengkapi dengan juga skep atau gambar lahan tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa lahan tersebut berada di jalan dengan right of way-nya, lebar jalannya adalah 30 meter, kemudian diatur GSB-nya, ada GSB depan, ada GSB belakang, dan juga ada GSB samping kiri dan kanan. Nah, oleh karena itu, seluruh yang tadi saya sampaikan, yaitu KDB bersama-sama dengan KLB, merupakan hal mendasar pada saat kita merancang. Karena akan diketahui berapa luas maksimum bangunan yang dapat didirikan, baik untuk lantai dasar maupun total seluruh rantai. Dan juga terkait dengan KGB, GSB, juga itu harus diketahui agar bangunan kita tidak melampaui ketentuan ketinggian maksimum, serta tidak melanggar jarak bebas dengan persil antar bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, karena itu dengan mengikuti ketentuan tersebut akan dihasilkan penataan bangunan yang seimbang dengan daya dukung lahan, serasi dengan lingkungan sekitar, serta menjamin kesehatan dan kenyamanan gunanya. Nah, sampai ketemu di kelas untuk kita lebih memperdalam bagaimana pendataan dan menganalisa tapak kita dalam mengerjakan proyek perancangan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti